Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi. Saya mewakili dari kelompok 4, yaitu dari teman-teman saya yang beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Aurora Dinia, kemudian ada Sasmita Maulana, terus yang ketiga ada Yuni Wulandari, terus yang terakhir ada saya sendiri yaitu Muhammad Saidi. Saya akan menjelaskan materi mengenai fitur-fitur dan pemanfaatan teknologi digital untuk keperluan di akademis dari mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan. Sebelum lanjut, kita akan membahas mengenai pengertian teknologi digital. Teknologi adalah ilmu yang memiliki keterkaitan dengan mesin atau alat yang tujuan penciptaannya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan digital adalah alat dengan sistem komputerisasi dan pengoperasian yang otomatis dengan tanpa tenaga manusia sama sekali. Pada dasarnya, teknologi digital adalah sistem penghitungan yang super cepat dan dapat memproses semua informasi dengan akurat. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai apa saja fitur-fitur dalam teknologi digital. Yang pertama ada email, yang kedua ada e-banking, kemudian ada e-library, yaitu yang terakhir ada e-payment. Kita akan bahas secara singkat mengenai apa itu email, e-banking, e-library, dan e-payment. Email adalah sebuah metode pengiriman pesan secara elektronik dari satu pengguna internet ke pengguna internet lainnya melalui jaringan komputer, email atau electronic mail. Kemudian kita akan bahas mengenai e-banking. Secara singkatnya, e-banking atau electronic banking adalah layanan dan informasi bank yang ditampilkan melalui halaman World Wide Web atau biasa kita sebut dengan istilah www. Kemudian ada yang disebut dengan e-library. Menurut DKI Gapen mendefinisikan bahwa e-library atau perpustakaan digital konsep akses jarak jauh ke konten dan layanan perpustakaan dan sumber daya informasi lainnya. Menurut William Ars, dalam bukunya tentang digital libraries terdapat beberapa alasan penggunaan e-library memiliki keuntungan dibandingkan dengan perpustakaan yang tradisional. Di antara keuntungan-keuntungan tersebut yaitu perpustakaan digital membawa perpustakaan kepada pengguna. Kemudian daya komputer digunakan untuk mencari dan menjelajahi, daya komputasi dapat digunakan untuk menemukan informasi. Yang ketiga, informasi dapat dibagikan. Kemudian informasi lebih mudah untuk tetap terkini atau update. Dan yang terakhir, informasi dalam bentuk yang baru. Yang terakhir yaitu ada e-payment. Apa ini maksudnya e-payment? E-payment merupakan sebuah metode pembayaran dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan pembayaran secara online dimanapun dan kapanpun. Baik, setelah membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh teknologi digital, kita akan membahas mengenai manfaat yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu menambah informasi yang guna meningkatkan kemampuan belajar, kemudian memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, meningkatkan minat belajar. Kita akan membahas secara ringkas satu persatu mengenai manfaat-manfaat apa saja yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan. Pertama, menambah informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi digital adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Tentunya kita juga bisa menggunakan teknologi digital sebagai sumber informasi. Kemudian yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update atau lebih terbaru, lebih terkini, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Kemudian memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian yaitu yang keempat, materi yang diberikan menjadi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang terakhir yaitu meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Kemudian yaitu ada juga kelebihan-kelebihan menggunakan teknologi digital dalam dunia pendidikan ataupun kelebihan teknologi digital secara umum. Yang pertama ada jaringan yang lebih efisien, kemudian penyimpanan data jadi lebih mudah, kemudian memungkinkan penggunaan smartphone
Yang keempat, mempermudah pengiriman data. Yang kelima, biaya perawatan lebih murah. Kita akan membahas secara ringkas satu persatu mengenai kelebihan yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan ataupun secara umum. Teknologi digital yang pertama yaitu jaringan yang lebih efisien. Teknologi digital memungkinkan pengguna jaringan yang lebih efisien. Hal ini akan membuat koneksi menjadi lebih baik. Meskipun terdapat beberapa jaringan berbeda, server akan mampu untuk mengenali dan membedakan masing-masing koneksi dan menjaganya tetap bekerja dengan baik, sebab setiap koneksi bisa ditandai. Kemudian yaitu penyimpanan data menjadi lebih mudah. Teknologi digital memungkinkan penyimpanan data menjadi lebih mudah, bahkan untuk data yang banyak sekalipun. Seperti yang sering kita praktekkan, bisa saja langsung kita save di teknologi-teknologi yang mungkin kita gunakan. Kemudian yaitu memungkinkan penggunaan smartphone. Tentunya kita membawa smartphone kemana-mana, dan menggunakan teknologi digital memungkinkan kita menggunakan smartphone untuk mengerjakan tugas apabila ini dalam ruang lingkup pendidikan ataupun yang lainnya. Teknologi digital juga memungkinkan penggunaan smartphone di mana perangkat ini bisa mengubah berbagai informasi dalam sistem komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu mempermudah pengiriman data. Yaitu pengiriman data menggunakan teknologi digital dari satu tempat ke tempat lainnya akan jadi jauh lebih mudah. Proses ini akan berjalan dengan lancar sebab data bisa ditransmisikan dalam bentuk sinyal yang lancar dan tidak terpengaruh oleh cuaca maupun hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu biaya perawatan lebih murah. Berbeda dengan teknologi analog yang membutuhkan banyak perangkat dan juga perawatan, teknologi digital justru jauh lebih praktis. Teknologi ini tidak membutuhkan banyak perawatan dan ruang penyimpanan, sehingga tidak membutuhkan biaya perawatan yang besar. Tentunya setelah membahas mengenai kelebihan yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan, pastinya ada kekurangan, yaitu bisa saja sesuatu yang terjadi sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan ketika menggunakan teknologi digital. Kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam menggunakan teknologi digital atau kekurangan yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan, salah satunya itu meningkatkan kejahatan internet, kesalahan digitalisasi, memiliki kompleksitas, menimbulkan ketergantungan, dan yang terakhir yang kelima yaitu maraknya plagiarisme. Yang pertama, kita akan membahas secara singkat saja. Meningkatkan kejahatan internet. Perkembangan teknologi digital juga memicu peningkatan kejahatan dunia internet atau cybercrime, seperti pencurian data, pembobolan rekening bank, kejahatan terorisme, dan lain-lain. Bisa saja peretasan sinyal ataupun yang lainnya, pornografi dan yang lainnya. Kemudian yaitu kesalahan digitalisasi. Teknologi digital juga memiliki risiko dalam proses datanya. Hal ini bisa saja membuat kesalahan data sehingga data-data yang dihasilkan tidak sesuai atau kurang akurat. Kemudian memiliki kompleksitas. Secara garis besar, teknologi digital akan terasa lebih praktis serta fleksibel. Namun pembangunan sistem ini juga mempunyai kompleksitas yang tinggi. Sistemnya yang rumit akan membutuhkan pengembangan dari berbagai perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kemudian yang keempat yaitu menimbulkan ketergantungan. Pengguna teknologi digital seringkali membuat penggunanya ketergantungan. Misalnya penggunaan smartphone untuk berbagai aktivitas online seperti game maupun media sosial lainnya. Yang terakhir yaitu maraknya plagiarisme. Teknologi digital juga bisa berdampak pada tingginya tindakan plagiarisme saat pelanggaran hak cipta. Misalnya pembajakan buku, penggunaan foto atau gambar tanpa izin, pembajakan film, dan yang lainnya. Setelah membahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan, kita akan membahas mengenai permasalahan yang diberikan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan berkarakter. Peran pengajar terutama guru di sekolah yang dijadikan sosok penuntun dalam berkarakter tak akan pernah tergantikan. Dalam dunia pendidikan, salah satu tujuan pembelajaran adalah membentuk peserta didik menjadi insan yang berkarakter. Hal ini akan terjadi jika pengajar dan peserta didik langsung bertemu secara tatap muka. Tentunya teknologi informasi modern mungkin dapat menggantikan sistem pembelajaran, tapi sosok pengajar tak akan pernah tergantikan. Sebagian orang setuju pengajaran secara tatap muka akan lebih mudah dipahami dan dipraktekkan ketimbang sistem pengajaran jarak jauh atau online. Kemudian presentasi digital. Pandemi COVID-19
telah menyoroti kesenjangan digital yang ada dalam akses teknologi antara siswa. Banyak siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh, menyebabkan banyak sekali siswa yang tidak mengikuti pembelajaran pada saat pembelajaran menggunakan teknologi digital atau secara online. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya fokus. Banyaknya informasi menarik melalui teknologi digital membuat siswa menjadi kurang fokus dalam belajar. Karena terlalu banyak sekali informasi yang harus dijaring menyebabkan mahasiswa atau siswa menjadi kurang fokus dalam suatu materi atau pembelajaran. Kemudian penyebaran pornografi. Kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyebaran pornografi di kalangan siswa yang akan merusak moral generasi remaja saat ini. Yang kelima yaitu membuat siswa tidak fokus. Dengan perkembangan teknologi membuat banyak informasi yang mengalir deras di internet yang menarik bagi siswa sehingga membuat siswa menjadi tidak fokus lagi saat terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Yang keenam yaitu siswa lebih suka bermain game online. Tentunya ini tidak asing lagi, perkembangan teknologi membuat banyaknya kehadiran game online. Karena maraknya game online ada juga dapat mempengaruhi siswa dalam belajar, terlebih bagi siswa yang memang memiliki hobi bermain game. Kemudian yang ketujuh yaitu menurunkan kemauan siswa dalam pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas di atas, banyaknya informasi yang menarik di internet dan maraknya kemunculan game online membuat siswa menjadi malas belajar dan beralih menjadi informasi yang mungkin sedikit tidak penting dan beralih dari pembelajaran menjadi game online. Kemudian pengaruhan pergaulan bebas dari luar. Perkembangan teknologi informasi membuat banyak informasi dari luar negeri ataupun luar daerah lainnya yang dengan mudahnya masuk dan mudah pula untuk diakses sehingga sangat sulit untuk membatasinya. Masih banyak sekali permasalahan yang diberikan oleh teknologi digital dalam dunia pendidikan. Mungkin kita akan membahasnya dalam presentasi secara langsung. Kesimpulan yang bisa kami berikan mengenai presentasi yang mungkin atau materi yang telah saya sampaikan, teknologi digital menawarkan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan akademis. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi dengan tetap mengutamakan interaksi sosial, kegiatan di luar ruangan, dan pengembangan keterampilan sosial. Diperlukan upaya untuk memperluas infrastruktur internet ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan pendanaan agar semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan berbasis teknologi. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan atau sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai materi fitur-fitur dan pemanfaatan teknologi digital untuk keperluan di akademis mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.